Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup ini pengennya semuanya serba kecukupan. Siapa orangnya? Dia kekurangan. Siapa orangnya? Dia ingin berhutang. Namun masalahnya terkadang kita mempunyai problem. Terkadang pengeluaran kita harus lebih banyak daripada pemasukan kita. Memang di sini kita penting untuk mengatur keuangan itu. Sebab apa yang kita lakukan ketika kita mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan kita, jika itu kemudian menjadi kesulitan kita di masa yang akan datang, tentu saja akan menyebabkan kita lebih sulit melakukan kehidupan berikutnya. Namun apa daya, kadang salah satu anggota keluarga kita sakit, dia membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terkadang kita punya hajat tertentu yang itu sifatnya adalah darurat, sementara kita tidak punya. Pada akhirnya kita harus meminta pertolongan kepada orang lain, setelah tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhutang dan kita harus membayar, karena hutang adalah tanggungan kita yang harus kita selesaikan di dunia ini. Di masa-masa yang serba susah, terkadang mencari pekerjaan juga tidak mudah. Kadang orang harus berhutang, kemudian dia kesusahan untuk membayarnya. Apakah itu wajar? Bukan permasalahan wajar atau tidak, namun terkadang harus terjadi. Bahkan di kalangan sahabat Nabi SAW pun itu pernah terjadi. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi masjid dan duduk salah seorang sahabat. Dia adalah Abu Umamah. Kemudian kata Nabi SAW, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Kenapa aku melihatmu duduk di masjid padahal bukan waktu sholat? Ya, mungkin saat itu harusnya sedang dalam aktivitas, sedang dalam bekerja. Namun subhanallah, Abu Umamah berada di masjid. Dia duduk karena mempunyai sebuah permasalahan tertentu. Ternyata dia terlilit sebuah hutang dan ia kebingungan. Hanya barangkali berbeda dengan kita, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di masjid, dan tentunya ini adalah satu solusi. Dan Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Umamah harus segera keluar dari permasalahan itu. Maka kata Nabi SAW, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila engkau membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadamu jalan keluar." Tentu saja Abu Umamah menyambutnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya agar ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berusaha, selain bekerja, selain sekuat tenaga mencoba untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah. Kata Nabi SAW, "Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min dila'id dain wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut
dan sifat kikir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min tila'id dain wa qahrir rijal, yaitu dari terlilitnya sebuah hutang dan dari penguasaan orang terhadap kita. Bacalah doa ini berulang-ulang agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan buat kita jalan keluar. Kita mendapatkan kerja, kita mendapatkan nafkah, kita bisa membayar hutang, dan pada akhirnya kita terbebas dari hutang yang melilit kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, barang siapa yang berhutang dan dia menginginkan untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan untuknya. Tentu kita tidak ingin kita, keluarga kita, saudara-saudara kita terjerembab di dalam lubang hutang ini. Sebab apabila ini terbawa sampai mati, maka tentu saja ini akan menghalangi kebaikan buat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari ingin menyolati salah seorang jenazah di kalangan sahabat ridwanu alaihim ajmain. Maka pertama kali di antara yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia mempunyai hutang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk menyolati orang yang masih mempunyai hutang. Hanya ketika, subhanallah, salah seorang sahabat bersedia untuk menanggung hutangnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati sahabat tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak terhalang dari doa orang-orang yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pintu rezeki yang luas, keberkahan harta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pintu rezeki yang luas, keberkahan harta, dan selamat dari hutang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.